yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullahu bi thalathati baliyat ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wassaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zalimah wassaniyatu yakhrujuna minad dunya min ghairi iman. Hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya maka kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menunaikan salah satu berkah Allah Subhanahu wa taala yang di salat subuh, dan alhamdulillah kita jemaahkan, mudah-mudahan amal yang ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupan kita senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'annya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil kiamat. Kunci kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat adalah beriman dan bertakwa kepadanya. Orang yang beriman dan bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, pastilah Allah akan melimpahkan keberkahan baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Wa may yatawakkal 'alal hasbuh, dan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupi hidup dan kehidupannya. Dan surganya pun Allah peruntukkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian akan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, yang mana surganya Allah lebih luas dari langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam kesempatan ini saya akan mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai akhir zaman. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba saatnya di akhir zaman di mana kebanyakan orang-orang itu meninggalkan para alim ulama dan ahli fikih, ahli ilmu syariat. Kalau keadaannya manusia di akhir zaman sudah berbondong-bondong lari dari peringatan para ulama, artinya jauh dari ajaran Islam, jauh dari peringatan-peringatan untuk segera mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para alim ulama. Kondisi demikian, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia, yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari hasil-hasil usahanya. Tentunya manusia hidup di dunia ini mencari kebahagiaan dua, terutama orang yang beriman. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pada hakikatnya ketika kita mencari kebahagiaan di dunia, itu sebetulnya bukan kebahagiaan yang hakiki, sifatnya semu. Sementara kadang-kadang setelah tercapai keinginannya, bahagianya hilang. Orang lapar pengen, ada nggak orang lapar pengen tidur? Orang lapar pengen makan. Waktu lapar di bayangannya makanan serba macam ada. Persis seperti kita bulan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, coba.
Segala macam dibayari, dari mulai kolak, gorengan, apalagi macam-macam ada. Tapi ketika datang waktunya takjil, kira-kira yang dibayangin semuanya kemakan nggak? Enggak. Kadang-kadang baru minum teh manis, korma 3, kemudian makan sedikit saja udah kenyang. Betul nggak kira-kira? Jadi setelah mencapai apa yang diinginkannya, nggak seluruhnya keinginannya tercapai, udah selesai. Itulah kebahagiaan manusia. Persis seperti halnya orang mengatakan, kalau saya mempunyai jabatan tinggi, saya akan bahagia. Itu ketika dia belum menjabat. Dia kerja keras, banting tulang, keras keringat bagaimana supaya jabatan itu tercapai. Jadilah dia pejabat sebagaimana yang dia inginkan. Pertanyaannya, setelah menjabat, apakah kebahagiaannya itu seperti digambarkan sebelum menjadi pejabat? Belum tentu. Sebelum jadi orang kaya, dia berpikir kalau saya jadi orang kaya, punya rumah bagus, mobil mewah, tanah di mana-mana, istri cantik-cantik. Oh, berarti kalau cantik-cantik lebih dari satu ya? Wah, bahagia. Dia kerja, banting tulang, peras keringat, siang dijadikan malam, malam jadikan siang. Saking pengen-pengennya jadi orang kaya, tercapailah jadi orang kaya. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan yang dia impikan sebelum jadi orang kaya sesuai dengan yang dipikirkan? Belum tentu. Waktu miskin mah, punya villa di Tawangmangu, punya villa di Trawas misalnya, di Jawa Timur, di daerah Mojokerto, punya villa di Puncak, punya villa di Pangalengan, punya villa di Ciwidey, dan di tempat-tempat wisata yang lainnya. Bahkan sampai keluar, di Bali punya, di NTB punya, semuanya digambarkan dalam dirinya. Allah takdirkan, kira-kira villa yang ada itu semuanya kekunjungi nggak kira-kira? Belum tentu, jangankan yang di luar, di NTB, di Bali, kadang-kadang di Tawangmangu pun belum tentu dia harus dikunjungi. Yang nikmatin orang lain. Makanya guru saya itu sering menyampaikan, ingat, kita itu selalu berleha-leha di dunia, padahal ada 4 maling yang selama ini mengikuti kita, yang tiba-tiba Allah tentukan 4 maling ini pasti akan merenggut kita. Yang pertama, nyawa kita dikuntiti oleh maling, Pak. Yang kedua, harta kita dikuntiti oleh maling. Yang ketiga, badan kita, jasad kita dikuntiti oleh maling. Dan yang keempat, amal kita dikuntiti oleh maling. Siapa yang menguntiti nyawa kita? Yang menguntiti nyawa kita malingnya adalah malaikat Israfil. Cepat, lambat, awal, akhir, pasti kita akan mati. Yang kadang-kadang ketika kita mencari dunia lupa tuh. Padahal Israel gak pernah lupa, tinggal nunggu perintah Allah, udah selesai kita, Pak. Dan kematian itu gak ada syarat harus tua dulu, Pak. Kalau kematian harus syarat harus tua dulu, artinya orang tua harus lebih cepat matinya daripada yang muda. Kenyataannya enggak. Ada yang siangnya ngobrol ngalor ngidul, malamnya kadang-kadang ngopi bareng, beritanya bila. Ada orang sakit, yang sakitnya siapa yang meninggal? Siapa? Yang sakit ibunya, yang nunggu anaknya, yang meninggal malah anaknya yang nunggu. Ada. Anak kecil mati banyak, pemuda mati banyak, orang tua mati, ya udah pantas, Pak. Makanya kalau ditanya oleh sahabat, umur umatku itu adalah mas, baina sitin wasabin, antara 60-70. Kalau ada umatku umurnya 60-70 ya ada, jarang-jarang. Makanya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita ketika dalam hidup dan kehidupan ini selalu waspada. Karena yang pasti akan merenggut nyawa kita, Israel itu pasti. Kalau di dunia ini kita takut namanya hukuman subversif, hukuman mati, kita sudah dihukum mati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi maut. Bahasanya dha'iqah. Dha'iqah itu mencicipi. Kira-kira kalau mencicipi banyak atau sedikit? Sedikit. Artinya sakaratul mautnya enggak lama. Enggak ada yang sakaratul maut sampai 10 tahun, 20 tahun, sebentar sakaratul maut. Tapi yang lama adalah kehidupan setelah kematian. Pasti itu semua. Nah pertanyaannya, ketika maling sudah siap sedia mau mengambil tinggal tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu Israel,
mustaqim, yang akhir nyawa kita, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menyongsong malaikat itu? Ya, kalau dalam keadaan pengajian, dalam keadaan zikir kepada Allah, bahagia kita. Nauzubillah min dzalik, ketika Israel datang kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang mungkin kita, harta kita yang pasti tidak ada maliknya. Siapa? Ahli waris. Harta yang banyak yang kita kumpulkan, kadang-kadang siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Banyak tuh harta, kira-kira selamanya kita miliki nggak? Enggak, kita mati siapa yang berebut? Ahli waris. Mending ahli warisnya soleh, mending ahli warisnya soleha. Semuanya insya Allah akan mentasarufkan harta peninggalan orang tuanya dengan sebaik-baiknya di zaman dari amal baik dan ada amal soleh. Tapi kalau anak keturunan kita tidak soleh dan soleha, kita yang capek, kita yang banting tulang kuras keringat, setelah kita tinggalkan dipakai berpoya-poya, bahkan nauzubillah dipakai maksiat oleh anak keturunan kita. Kalau kita mati, maaf, rumah bagus dibawa nggak? Jabatan tinggi ikut ke bawah nggak? Barangkali Israel takut gara-gara dia jabatannya jenderal gitu. Nggak ada. Barangkali mungkar wa nakir merasa gimana, tidak mau ngapa-ngapain karena dia seorang pejabat atau orang lain. Nggak ada apa yang ditakutin. Semuanya ketika sudah mati selesai amal kita yang akan mempertanggungjawabkannya. Rumah abadi kita sering dibilang 2x1, itulah. Tahu 2x1? Ya kuburan. Tipe 2x1 ya kuburan. Rumah besar ditinggalin, jabatan tinggi ditinggalin, anak-anak yang menggemaskan, cucu yang menggemaskan, semuanya ditinggalin. Kita akan tinggal di satu tempat, ukurannya seukuran badan kita. Kemudian yang ketiga, maling yang kadang-kadang kita tidak perhatikan itu adalah belatung, cacing ketika kita sudah di dalam kubur yang akan menggerogoti tubuh kita. Apa artinya kecantikan? Apa artinya kegantengan waktu di dunia? Ketika kita masuk dalam kubur, kita akan jadi santapan cacing-cacing. Kita akan jadi catatan belatung-belatung yang ada di dalamnya. Selesai. Kemudian maling, amal itu adalah musuh-musuh kita. Kok bisa? Yang waktu di dunianya orang yang kita tidak suka, orang yang kita benci, kita zolimi, kita sakiti, kita jelek-jelekin, kita hancurkan nama baiknya dan lain sebagainya. Nanti ketika kita mati akan tahu bahwasanya amal baik kita digerogotin, dipindahkan kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Ada dari makhluk. Tentunya kalau kita setidaknya waspada dari tempat itu, sebelum Israel datang kepada kita, sebelum harta kita menjadi rebutan ahli waris kita, sebelum badan ini menjadi rebutan cacing belatung yang ada di tanah nanti, sebelum amal-amal kita nanti habis justru dimakan atau misalnya dipindahkan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dan zalimi. Makanya kita waspada dalam hidup kita, jangan terlena. Jangan sampai alasannya mencari dunia, lupa akhirat, apalagi keberkahan dari hartanya itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak tenang, kurang dan kurang. Ketika dibawa ibadah susah, hartanya banyak tapi gak pernah merasa puas. Ketika dimakan, dia merasa kenyang dalam penyakit yang ada. Ketika dikasih makan kepada anak cucu kita, anak cucunya malah beringasah tidak soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada hasil usaha kita, apapun dan berapapun yang usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelamatkan kita dan keturunan kita baik di dunia sampai di akhirat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha